طيب أيها الإخوان والأخوات، لننتقل الآن إلى التنبيه الخامس من التنبيهات المتعلقة بسنن الآحاد. قال المؤلف حفظه الله: الخامس، اشترط الحنفية شرطين آخرين لقبول سنة الآحاد. أولا، ألا تكون في أمر تعم به البلوى، ومعنى ذلك أن الأمر الذي تعم به البلوى هو الأمر الشائع المنتشر المعلن. فلو وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قولا أو فعل فعلا فالدواعي متوافرة على حفظه ونقله، فيجب ألا يقبل إلا إذا رواه الجمع الكبير، إذ لا يحتمل مثله من الراوي الفرد. ويقال: أين كان غيره من حفظه وروايته. Beliau katakan yang kelima atau catatan kelima bahwa ulama-ulama pengikut madhab Hanafi memberikan dua syarat lain agar sunnah ahad itu bisa dijadikan sebagai dalil atau syarat sah atau sahihnya sunnah ahad. Yang pertama dari kedua syarat tambahan itu bahwa riwayat sunnah ahad itu tidak berkaitan dengan masalah ta'ummu bihil balwa, la yata'allaq bi amrin ta'ummu bihi al balwa. Makna dzalik artinya bahwa masalah yang termasuk dalam kategori al-amru alladhi ta'ummu bihil balwa, yaitu perkara yang ta'ummu bil balwa itu adalah masalah yang syai', masalah yang tersebar luas, yang diketahui oleh khalayak ramai, juga tentu berhubungan dengan kebutuhan atau berhubungan dengan masalah publik. Artinya peristiwa itu dikenal oleh semua orang, diketahui oleh semua orang. Nah, oleh karena itu falau waqa'a, apabila adalah kejadian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fihi qaulan, terjadi masalah seperti ini, masalah itu menyangkut hajat orang banyak, berkaitan dengan kepentingan semua orang, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu sabda tentang hal itu atau melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan hal tersebut, maka ada alasan yang sangat kuat untuk mengingat, menjaga peristiwa itu, sabda Rasulullah itu, kemudian meriwayatkannya. Ada alasan yang sangat kuat untuk mengingat dan meriwayatkan peristiwa atau perkataan itu. Oleh karena itu, sudah barang tentu riwayat seperti itu tidak bisa diterima kecuali jika diriwayatkan, ya, jika diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak. Peristiwa-peristiwa seperti itu tak bisa kita terima, kita benarkan riwayatnya kecuali jika diriwayatkan oleh orang banyak. Karena tidak bisa kita bayangkan hal semacam itu hanya diriwayatkan oleh satu dua orang saja, kemudian adalah pertanyaan, lalu mana yang lain? Tentu tak bisa pertanyaan ini dijawab. Kemudian ditanggapi oleh penulis, wa hadza fi tahqiqi la athara lahu walau raja'ta ila ma taqaddama dhikruhu min al-fawariqi baina naqli al-Qur'ani wa naqli sunani adrakta anna al-amra syai'a qad la yuhfadhu fihi illa al-hadithu al-wahid لا لأجل أنه لم يحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرجل الواحد وإنما لأجل أنه لم يحدث به عنه إلا الرجل الواحد وفرق بين الصورتين لا يخفى وهذه الأحاديث الآحاد التي لا تحصى كثرة جاءت في أمور تعم بها البلوى وما أدى الناس ولا حدثوا فيها إلا بالحديث الواحد خذ لذلك مثالا حديث الأعمال بالنيات فهو سنة آحاد لم تصح له رواية إلا من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع أنه أصل في جميع الأعمال وقاعدة عظيمة ومن المظنون أن يكون قد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر لكن لم يؤده عنه أحد سواه.
ومن تأمل شرط الحنفية هذا في طريقتهم وجدهم خالفوه ولم يلتزموه بل تعدوه إلى الضعيف من أخبار الآحاد في أمور تعم بها البلوى على تفسيرهم. وقد خالفهم الجمهور في هذا الشرط من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. Jayid, mari kita lihat atau kita pahami penjelasan dari beliau Syekh Al-Judai. Beliau katakan setelah atau dalam penelitian lebih lanjut apa yang dikatakan oleh ulama-ulama madhab Hanafi, syarat yang pertama ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali, la athara lahu, tidak ada pengaruhnya terhadap sahih tidaknya suatu hadis itu. Apabila kita melihat merujuk kembali kepada masalah perbedaan antara periwayatan Al-Quran dengan periwayatan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu bahwa hal-hal yang bersifat populer, hal-hal yang bersifat umum itu bisa saja sangat masuk akal tidak diriwayatkan kecuali oleh satu orang atau dua orang saja. Riwayat yang menjelaskannya ya mungkin hanya riwayat sunnah ahad dan itu tidak sedikit. Jayid, dan ini bisa dimaklumi apabila kita merujuk kembali tentang perbedaan periwayatan Al-Quran dengan periwayatan sunnah di bagian-bagian awal atau episode-episode awal video tentang sunnah ini. Kenapa hal itu terjadi? La li ajli annahu lam yahmilhu an nabi illa rajul al-wahid. Ini terjadi bahwa ada peristiwa umum, peristiwa populer tetapi tidak diriwayatkan kecuali hanya segelintir, kecuali hanya oleh segelintir sahabat. Ini tidak berarti bahwa yang lain tidak menyaksikannya, yang lain tidak menghafalnya, yang lain tidak memahaminya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berarti hanya satu dua orang saja yang menerima. Tetapi kejadiannya adalah dia menjadi hadis ahad li ajli annahu lam yuhaddits bihi anhu illa rajulul wahid. Ya, dia menjadi hadis ahad hanya karena yang meriwayatkannya hanya satu. Bahwa hanya satu dua orang yang meriwayatkan tidak berarti yang lain tidak mengetahuinya, bukan berarti yang lain tidak menghafalnya, yang lain tidak mengingatnya. Jadi harus kita bedakan ya. Berbeda kalau misalnya ya tidak masalah umum, ya masalahnya masalah umum kemudian hanya disampaikan kepada satu orang. Nah, yang satu orang ini kemudian menyimpannya dan baru menyampaikannya ke generasi berikutnya. Tidak begitu peristiwanya. Sabda itu disampaikan oleh Rasulullah atau perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah di hadapan khalayak, semuanya menyaksikan, tetapi tidak semua yang meriwayatkan, dan hal itu adalah suatu yang wajar apabila kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan para sahabat untuk mencatat hadis-hadis beliau, juga tidak mencatat kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan agar tidak tercampur antara Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebaliknya beliau memberi perhatian yang besar terhadap Al-Quran, beliau tunjuk juru tulis, beliau motivasi sahabat untuk menghafal dan mengajarkannya. Ya, beda dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menjadi hadis ahad bukan karena tidak dihafal oleh sahabat yang lain, tetapi karena tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain kecuali hanya segelintir atau katakanlah satu dua orang sahabat saja. Kemudian berikutnya beliau katakan wa hadhil ahadits al ahad allati la tusa kathratan ja'at fi umurin ta'ummul balwa. Bahkan kalau kita perhatikan hadis-hadis ahad yang banyak kita temui dalam kitab-kitab sunnah itu, sebagian besarnya sangat banyak sekali yang berkaitan dengan masalah ta'ummu bihal balwa tadi. Nah, dia wa ma addan nasu wala haddatsu fiha illa bil haditsil wahid. Ya, para periwayat atau ketika kita
pelajari, kita kaji sanad-sanad hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ta'ummu bihal balwa, yang meriwayatkannya hanya uh, riwayat dengan kriteria hadis ahad. Wala haddatsu fiha illa bil hadithi al wahid. Mereka tidak menyampaikan riwayat kecuali riwayat hadis ahad. Nah, sebagai contohnya coba perhatikan hadis al-a'malu binniyat. Hadis a'malu binniyat itu adalah sunnah ahad. Nah, tidak ada riwayat yang sahih kecuali dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun sesungguhnya innamal a'malu binniyat ini merupakan dasar yang merupakan pondasi semua amal. Wa qaidatun azimah, ini menjadi kaidah yang besar, menjadi hal-hal yang sangat mendasar dalam beramal ibadah, dalam beramal soleh. Dan sangat besar kemungkinan ya kita menduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menyampaikannya hanya kepada Umar radhiyallahu anhu. Wa minal madhnun an yakuna qad haddatsa bihi an-nabiyyu ghairahu, dan kuat dugaan, kita duga, patut diduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis atau sabda beliau ini juga kepada selain Umar, akan tetapi hanya Umar lah yang kemudian meriwayatkannya. Lakin lam yuaddihi anhu ahadun siwahu, tetapi tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya Umar sendiri. Artinya belum tentu ya, tidak mungkin Rasulullah hanya menyampaikan kepada Umar seorang saja, karena ini menyangkut perkara yang sangat mendasar. Tentulah Rasulullah juga sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, hanya saja yang menyampaikan hanya Umar. Seperti tadi, bedakan antara menerima dengan menyampaikan. Menerima bisa jadi semua, tetapi ketika menyampaikan belum tentu semua punya minat untuk menyampaikan atau meriwayatkan hadis. Ada alasan-alasan yang bersifat personal yang membuat mereka tidak meriwayatkan hadis seperti yang telah kita sampaikan sebelum ini. Wa man ta'ammala syartal hanafiyyati hadza fi tariqatihim wajadahum khalafuhu wa lam yaltazimuhu. Dan siapa yang memperhatikan syarat ini dan bagaimana metode ulama-ulama pengikut mazhab Hanafi dalam mengamalkannya, maka mereka atau orang yang melakukan penelitian itu akan mendapatkan bahwa ternyata ulama-ulama Hanafiyah itu sendiri ternyata tidak berpegang teguh dengan syarat ini. Mereka bahkan mengamalkan hadis dhaif ya. Hadis dhaif tentu hadis ahad itu ya. Hadis dhaif itu pasti hadis ahad. Nah, dalam banyak hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, fi umurin ta'ummu bihal balwa, dalam masalah-masalah yang menyangkut orang banyak, ternyata ya ulama-ulama Hanafi sendiri sering juga ditemukan berhujjah, berdalil dengan hadis dhaif ya. Hadis dhaif menurut jumhur tentu akan menjadi lebih dhaif menurut imam dalam mazhab Hanafi. Oleh karena itu jumhur tidak sepakat dengan Hanafiyah, baik itu ulama-ulama Malikiyah atau pengikut Imam Syafi'i, demikian juga ulama-ulama dalam mazhab Hambali. Itu syarat yang pertama, syarat tambahan dari mazhab Hanafi.